Masalah yang paling penting yang harus dibicarakan terbuka. Mungkin belum ada yang punya jawaban pastinya, tapi jelas persoalannya kita tahu. Dan inilah fungsinya DPR, fungsinya pemerintah bertemu untuk membicarakan ini secara bersahabat, dingin, rasional, dengan akal sehat. Bahwa ada persoalan yang tersisa yang perlu kita hadapi. Masih ada daftar obligor yang belum kooperatif, masih ada uang negara yang nyangkut somewhere di kantong seseorang. Ini bagaimana mendapatnya, bagaimana waktunya, bagaimana prosesnya sehingga efektif, dan oleh masyarakat dianggap, oke, kalau begitu masa lalu selesai, kita buka babak baru, nggak usah lagi ada yang terlalu banyak cerewet, toh sudah lewat. Itu kan penting sekali untuk dibicarakan. Saya kira saya tidak punya otoritas untuk menjawab. Tadi waktu kita break, saya mengusulkan bagaimana kalau ini forum dibuka dengan diskusi secara terbuka, menghadirkan supaya masyarakat juga bisa menyaksikan. Kita pindah dari sandiwara politik yang kemarin terjadi. Jadi nggak perlu ada yang bawa kertas-kertas numpuk jatuh di meja orang. Kepada suatu diskusi yang produktif yang bisa menjadi pelajaran bagi bangsa ini. Karena yang lebih penting dari kasus BLBI ini adalah pelajaran. Jangan sampai kita mengulangi lagi persoalan-persoalan yang sama. Dan mungkin pelajaran yang paling penting dari kasus ini daripada menyelesaikan tentu penting, tetapi mengambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan masa lalu lebih penting daripada nanti saya akan telusuri pernyataan itu karena itu sangat menarik. Bagaimana kita belajar melihat yang lalu. Karena itu kita harus membuka, karena terlalu banyak kecurigaan di sini. Ini isu besar yang selalu dipakai oleh siapapun untuk mengkritik siapapun, mengambil angle yang semena-mena, yang sesukanya saja tanpa peduli pada fakta-fakta. Saya akan ke sana, tapi saya ke dulu. Ini tawaran yang sangat simpatik dari Bung Ihsan, yang juga kita harus terbuka bahwa beliau adalah staf khusus Menko Perekonomian. Tawaran simpatik bahwa sebenarnya kita bisa duduk dengan terbuka, membicarakan persoalan dengan dingin, bagaimana menyelesaikan sisa persoalan mereka yang non-kooperatif, mengembalikan uang negara, dan melihat kasusnya sebagaimana adanya agar kita bisa belajar. Ya, saya kira itu nanti dalam rapat Bamus akan diputuskan kapan fraksi-fraksi akan menanggapi jawaban dari pemerintah mengenai jawaban interpelasi ini. Dan di situ saya kira akan banyak hal ditanyakan oleh para fraksi-fraksi mengenai termasuk kapan penyelesaian dari obligor-obligor yang tidak kooperatif ini secepatnya untuk ditangani oleh pemerintah. Nah, interpelasi ini muncul kan karena ada dikesankan atau memang faktanya begitu, ada kelambanan dalam proses penyelesaian. Nah, mengenai masalah mengevaluasi hasil keputusan-keputusan sebelumnya, saya kira bagaimana memunculkan kembali atau bagaimana kita mengangkat kembali spirit saling kepercayaan hubungan antar lembaga tadi. Kalau memang itu produk suatu institusi negara, institusi lembaga negara yang sudah melibatkan banyak instrumen kelembagaan dari MA, dari Kejaksaan, dari Mahkamah Agung, dari BPK, itu kita tidak percaya, terus siapa lagi? Betul. Nah, ini persoalan yang saya kira harus disepakati secara bersama-sama. Inilah penyelamatan bangsa ini mengembalikan. Itulah Save Our Nation. Ya, Itulah Save Our Nation. Bung Jeffrey, komentar Anda? Ya, saya rasa simpatik sekali apa yang disampaikan oleh Mas Arya Bima tadi, bahwa memang kita harus saling percaya. Kalau kita nggak punya modal percaya satu sama lain, kita nggak akan pernah bisa menyelesaikan masalah negeri ini. Dan ini yang memang menjadi ciri-ciri daripada bangsa kita selama ini. Salah satu pihak dengan pihak lain tidak pernah saling percaya, begitu. Baik, nah kalau sekarang kita berpindah, nanti saya akan ke Bung Ihsan, saya berpindah dulu, coba kita belajar dari sejarah, supaya ini isu BLBI, KLBI, 600 triliun, 400 triliun, uang negara habis semua, segala macam, dihajar, terlalu banyak isu yang kita sekarang mau lihat secara substansi supaya kita bisa belajar. Kalau kita mau katakan, apa pelajaran yang paling penting kita dapat dari kasus BLBI? Katakanlah begini, ada satu soal. Misalnya Grup Salim mendapat 52 triliun pada saat itu dan dengan tingkat pengembalian dari aset-aset yang diserahkan 19 triliun. Kemudian orang bertanya, ini kan sudah mendapat SKL, Release and Discharge, surat keterangan lunas. Artinya secara hukum selesai, tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan dari segi proses hukumnya. Nah, kemudian orang bertanya, itu kan tidak adil, itu kan mengganggu rasa keadilan. Bagaimana sebenarnya kita harus mengerti persoalan seperti ini? Ya, kalau bagi saya untuk menjelaskan yang paling mudah adalah begini, Bung Rizal. Kalau kita lihat 52 triliun itu kan sebenarnya dasarnya bukan angka 52 triliun dalam rupiah. Itu kan pinjaman-pinjaman dalam US dollar yang kemudian karena krisis ketika itu, angka itu kan kemudian, kalau katakanlah begini, kalau kita pinjam uang $1 ketika itu, kita dapat, kalau kita rupiah kan nilai kira-kira Rp2.000. Pada saat krisis itu kan menjadi sekitar 12 sampai 15 ribu rupiah pada saat krisis tahun 1997 yang lalu.
Nah inilah yang angka yang kemudian membengkak begitu. Kalau sekarang tingkat recovery-nya mencapai 20-an lebih persen, ya sebenarnya hampir sama dengan apa yang menjadi beban mereka sebelumnya sebenarnya begitu. Ya, baik. Nah, saya ke Bung Ihsan dulu untuk menjelaskan ini diskrepansi 52-19. Bagaimana kita harus menerimanya sebagai bagian dari sejarah yang tidak perlu kita ulangi, tapi sah secara hukum. Ini ada sebelumnya saya ingin koreksi sedikit. Tadi Bung Giovanni tadi adalah ada 3 hal yang membedakan. Yang pertama BLBI. Ya. BLBI itu muncul akibat ada krisis likuiditas dari bank-bank. Ya. Sehingga mereka harus minta kepada Bank Indonesia pinjaman jangka pendek untuk memenuhi permintaan likuiditas dari masyarakat. Jadi orang ngambil, kalau tidak mereka bangkrut, tutup, akibatnya lebih buruk. Akibatnya lebih buruk. Kemudian ada juga kelompok yang dimana banknya sendiri karena kreditnya menjadi macet sehingga neracanya menjadi bolong, jadi nggak imbang lagi sehingga bank itu technically bankrupt. Itu yang disebut tadi oleh Bung Giovanni tadi ya. Kemudian ada kategorisasi. Yang ketiga itu ada KLBI yang ketiga, yang KLBI itu berhubungan dengan kredit likuiditas pemerintah dari program pemerintah.